Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Diyah dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora. Jadi untuk kali ini saya akan menyampaikan program kesehatan dan pentingnya vaksinasi. Jadi untuk program kesehatan ada 5M. Nah, yang pertama itu mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk mencegah penularan virus corona, untuk hasil maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus-virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Nah, yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa menggunakan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan untuk orang sehat. Namun, yang virus corona yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu lalu, selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar orang yang sehat atau yang sakit agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara, seperti di Amerika Serikat. DC memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. Mereka mengimbau masyarakat Amerika Serikat harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Penggunaan masker di dalam rumah perlu dipakai ketika terdapat anggota keluarga yang terpapar COVID, terdapat anggota keluarga yang berpotensi COVID karena aktivitas di luar rumah, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID. Ruangan sempit, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Nah, yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan COVID dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa berbatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa perbuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. 4. Menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin besar. Oleh karena itu, hidup
Hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. 5. Mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, atau tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Nah, berikut ini akan ada video tentang berita-berita COVID bulan-bulan lalu dan video bagaimana orang terkena COVID dan bagaimana cara mengatasinya. Kita ke informasi pertama, hari ini kembali terjadi rekor penambahan angka kematian COVID-19 berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan. Kasus kematian di tanah air bertambah 1.566 hingga total pasien COVID-19 yang meninggal dunia mencapai 80.598 orang. Per hari ini terdapat 49.071 kasus baru, sehingga total positif COVID-19 di tanah air kini mencapai 3.082.410 kasus. Pasien sembuh juga bertambah 38.988 orang, sehingga total pasien sembuh saat ini yaitu 2.431.911 orang. I legit couldn't breathe. My oximeter was measuring under 88% oxygen levels, which is very dangerous. And the only time I ever thought my life was in danger was at that point. I cannot walk for long simply because I will feel a little bit short of breath and I feel the need to sit down. And that's something that has never happened to me before.
Kita akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme kerja virus. Virus yang menempel pada tubuh kita akan menjadi patogen pada tubuh. Kemudian, akan memberikan RNA ke dalam sel kita. RNA di dalam sel akan meminta sel untuk menggandakannya, sehingga terbentuk RNA yang banyak di dalam sel. Hal ini membuat sel kita menjadi sakit. Kemudian, sel akan memberikan sinyal kepada tubuh untuk membentuk antibodi. Antibodi digunakan untuk membunuh virus tersebut. Proses ini membutuhkan waktu, sehingga jika sistem imun kita tidak maksimal, maka kita akan memiliki gejala paparan virus. Pada paparan virus COVID-19, gejala yang timbul merupakan gejala COVID-19. Untuk mencegah terjadinya paparan virus, maka salah satu cara yang paling efektif adalah pemberian vaksin. Vaksin merupakan produk biologis yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi. Manfaat vaksin antara lain untuk menurunkan resiko munculnya gejala yang tidak diinginkan, pembentukan herd immunity, yaitu terbentuknya imunitas tubuh secara alamiah, dan dari aspek sosial ekonomi dapat membantu masyarakat lebih produktif. Berikut merupakan konsep herd immunity. Yang pertama, ketika masyarakat tidak divaksin, dalam kondisi sehat terpapar dengan yang sakit, maka masyarakat yang sakit akan bertambah. Yang kedua, ketika sebagian kecil masyarakat sudah divaksin dan terpapar dengan orang yang sakit, maka masyarakat yang sehat hanya sebagian kecil saja, yaitu masyarakat yang sudah divaksin. Dan yang ketiga, pada sebagian besar masyarakat yang sudah divaksin, jika terdapat paparan, maka sebagian besar masyarakat bisa tetap sehat karena sudah terbentuk imunitas alamiah atau herd immunity. Berikut adalah jenis-jenis vaksin. Vaksin yang pertama merupakan vaksin generasi pertama. Pada vaksin ini mengandung mikroorganisme hidup yang telah dilemahkan. Pada vaksin generasi kedua mengandung mikroorganisme yang telah dimatikan. Pada vaksin generasi ketiga mengandung vaksin rekombinan, salah satunya mengandung RNA. Mekanisme vaksin RNA. Ketika kita divaksin, tubuh kita sudah terlatih untuk mengenal spike yang ada di virus dengan cara mengambil kopi RNA. RNA tersebut akan membentuk mRNA atau RNA messenger yang akan masuk ke dalam sel dan memberikan perintah kepada sel untuk membentuk spike dari virus dalam jumlah yang banyak. Ketika hal ini terjadi, sistem imun akan memberikan sinyal untuk menghancurkan spike dan mRNA dengan cara mengaktifkan antibodi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem imun kita sudah dapat melawan spike dari virus tersebut. Suatu ketika, jika virus tersebut datang kembali untuk menginfeksi, sel B atau sel memori dalam tubuh kita sudah dapat langsung memproduksi antibodi dan sesegera mungkin untuk mencegah virus tersebut menyebar di dalam tubuh. Berikut ini merupakan beberapa efek yang mungkin ditimbulkan setelah proses vaksinasi. Yang pertama, jika nafsu makan meningkat, maka disarankan untuk mencukupi asupan makanan. Yang kedua, jika timbul rasa kantuk, disarankan untuk tidur yang cukup dan tidak berkendara. Jika timbul rasa nyeri pada bagian yang disuntikan, maka dapat dilakukan kompres dengan air dingin. Jika timbul demam, maka disarankan untuk minum air putih yang banyak dan minum obat penurun demam. Sekian video edukasi dari kami. Nah, sekarang pentingnya vaksinasi. Nah, vaksinasi COVID-19 ini memang membantu meningkatkan kekuatan tubuh dalam menghadapi infeksi virus tersebut. Namun, mengonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayuran serta tetap berolahraga tak kalah pentingnya dalam membangun pertahanan tubuh. Jika perlu, lengkapi dengan konsumsi suplemen
berbahan alami yang dapat menjaga daya tahan tubuh, menghambat replikasi virus, serta mempercepat penyembuhan. Pandemi akibat COVID-19 ini yang sudah berlangsung di tanah air lebih dari 1 tahun ini telah membawa berbagai dampak dan perubahan dalam kehidupan, termasuk dalam hal pola hidup. Oleh karena itu, menjaga pola makan sehat dengan gizi seimbang sangat penting dilakukan, begitu pula dengan melakukan aktivitas fisik dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Misalnya, dengan rajin mencuci tangan, tidak berolahraga secara berkerumunan, serta tetap menggunakan masker. Gizi yang baik diperlukan sebelum, selama, dan setelah tubuh mengalami infeksi, sebab gizi seimbang dan sehat berperan penting dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, sembari menunggu kita melakukan vaksinasi, kita tetap dapat melakukan berbagai cara untuk menghindari risiko paparan virus corona ini dan menjaga imun atau daya tahan tubuh supaya selalu sehat dan fit. Nah, setelah memperoleh vaksinasi, kita tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan dan harus selalu menjaga kesehatan agar daya tahan tubuh kita tetap optimal. Nah, jadi intinya buat teman-teman yang mau keluar rumah atau mau bepergian, jangan lupa melakukan 5M, prokes 5M, dan memakai masker. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe teman-teman.